Selamat sore, Bapak Perlindungan Pardosi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai capital budgeting cash flows. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Dian Irvani dengan NIM 2020-50414, JC dengan NIM 2020-50484, Evelyn Ganerskuan dengan NIM 2020-50450, saya sendiri Stella Anggraini dengan NIM 2020-50458, dan Siti Artika Maharani dengan NIM 2020-50463. Next. Kami akan menjelaskan mengenai finding the operating cash flows, finding the terminal cash flows, dan summarizing the relevant cash flows. Next. Saya Stella Anggraini dengan NIM 2020-50458 akan menjelaskan materi mengenai finding the operating cash flows. Next. Interpreting the term cash flows. Semua biaya dan manfaat yang diharapkan dari proyek yang diusulkan harus diukur berdasarkan arus kas. Arus kas keluar mewakili biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan arus kas masuk mewakili kas yang diterima dan kemudian dapat dibelanjakan oleh perusahaan. Arus kas umumnya tidak sama dengan keuntungan akuntansi. Hal ini karena aturan akuntansi tidak memungkinkan perusahaan untuk sepenuhnya mengurangi biaya aset tetap pada saat pembelian. Sebaliknya, perusahaan menghabiskan sebagian dari biaya ini melalui pengurangan depresiasi setiap tahun selama masa manfaat aset tetap. Akibatnya, ketika sebuah perusahaan membayar tunai untuk aset tetap, keuntungan perusahaan tidak akan sepenuhnya mencerminkan biaya aset pada saat tahun pembelian. Next. Interpreting the term after tax. Manfaat yang dihasilkan dari pengeluaran modal harus diukur dengan basis setelah pajak, karena perusahaan tidak akan menggunakan manfaat apapun sampai perusahaan memenuhi klaim pajak pemerintah. Klaim ini bergantung pada pendapatan kena pajak perusahaan. Jadi, mengurangi pajak sebelum membuat perbandingan antara investasi yang diusulkan diperlukan untuk konsistensi ketika mengevaluasi alternatif belanja modal. Next. Di sini kita bisa lihat ada tabel 11.6, calculation of operating cash flows using the income statement format. Yang pertama, kita mencari revenue-nya, lalu dikurangi dengan expense, akan dapat earnings before interest, tax, depreciation, and amortization. Lalu kita kurangi dengan depreciation, akan kita dapat earnings before interest and tax. Lalu kita kurangi dengan tax, akan didapat net operating profit after tax. Lalu kita tambahkan lagi dengan depreciation, maka kita akan dapat operating cash flows. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Stella Anggraini. Selanjutnya saya Evelyn Ganerskuan dengan NIM 2020-50450 akan menjelaskan interpreting the terms incremental. Langkah terakhir dalam memperkirakan arus kas operasi untuk proyek pengganti yang diusulkan adalah menghitung arus tambahan atau relevan. Arus kas operasi tambahan diperlukan karena perhatian kami hanya pada perubahan arus kas operasi yang dihasilkan dari proyek yang diusulkan. Jelas, jika itu adalah proyek ekspansi, arus kas proyek akan menjadi arus kas tambahan. Next. Berikut ada tabel 11.8 yang menunjukkan perhitungan arus kas operasi tambahan atau relevan. Powell Corporation untuk setiap tahun. Estimasi arus kas operasi yang dikembangkan pada tabel 11.7 muncul di kolom 1 dan 2. Nilai kolom 2 mewakili jumlah arus kas operasi yang akan diterima Powell Corporation jika tidak mengganti mesin saat ini.
Jika mesin yang diusulkan menggantikan mesin yang sekarang, arus kas operasi perusahaan untuk setiap tahun akan seperti yang ditunjukkan pada kolom 1. Mengurangi arus kas operasi mesin saat ini dari arus kas operasi mesin yang diusulkan, kita mendapatkan arus kas operasi tambahan untuk setiap tahun, ditunjukkan pada kolom 3. Arus kas ini menunjukkan jumlah di mana arus kas masing-masing tahun akan meningkat sebagai akibat dari penggantian tersebut. Contohnya, pada tahun 1, arus kas Coal Corporation akan meningkat sebesar $26.480 jika proyek yang diusulkan dilaksanakan. Jelas, ini adalah arus kas yang relevan untuk dipertimbangkan ketika mengevaluasi manfaat dari pengeluaran modal untuk mesin yang diusulkan. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya nama saya Siti Artika Maharani dengan NIM 2020-50463. Di sini saya akan membahas mengenai finding the terminal cash flow. Arus kas terminal adalah arus kas yang dihasilkan dari penghentian dan likuidasi suatu proyek pada akhir kehidupan ekonomisnya. Terminal arus kas dapat dihitung untuk proyek penggantian dengan menggunakan format dasar yang disajikan pada tabel di samping yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai proses from sale of asset. Hasil dari penjualan aset baru dan lama sering disebut dengan salvage value, mewakili jumlah yang bersih dari setiap biaya penghapusan atau pembersihan yang diharapkan pada terminasi proyek. Untuk proyek penggantian, hasil dari aset baru dan aset lama harus dipertimbangkan. Untuk ekspansi dan pembaharuan jenis pengeluaran modal, hasil dari aset lama adalah bernilai 0. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai the basic format for determining terminal cash flow. Ketika investasi yang dianalisis melibatkan pergantian dari aset lama dengan yang baru, ada dua elemen dalam kunci arus kas terminal. Yang pertama itu, pada akhirnya perusahaan akan membuang aset tersebut, atau kemungkinan kedua, perusahaan tersebut akan menjual aset tersebut. Dari penjualan aset, pertama kita harus cari tahu kemungkinan yang harus dijual dari aset yang kita beli saat ini. Lalu dikurang dengan tax. Jika kita untung, maka akan mengurangi tax. Kalau misalnya kita rugi, kita akan menambah dengan tax. Lalu dikurang dengan after tax profit from sale of old asset. Lalu yang terakhir ada change in net working capital yang akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Barulah didapatkan terminal of cash flow-nya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Dian Irvani dengan NIM 2020-50414 akan membahas terkait change in net working capital. Jika aktiva lama akan diganti dengan aktiva baru, misalnya mesin, maka diharapkan bahwa kapasitas produksi akan meningkat. Peningkatan volume produksi ini tentu akan membutuhkan tambahan dana untuk aktiva lancar seperti pembelian bahan baku. Dan pihak perusahaan juga akan mendapatkan tambahan kredit jangka pendek seperti hutang lancar dari pemasok. Oleh karena itu, dengan singkat dapat dirumuskan bahwa perubahan modal kerja neto sama dengan perubahan aktiva lancar dikurangi perubahan hutang lancar. Next. Di sini saya berikan contoh dari e-book, yaitu Powell Corporation asumsikan bahwa perusahaan berharap dapat melikuidasi mesin baru pada akhir masa pakai 5 tahun menjadi bersih $50.000 setelah membayar biaya pemindahan dan pembersihan. Seandainya tidak diganti dengan mesin baru, mesin lama akan dilikuidasi pada akhir 5 tahun menjadi $10.000. Perusahaan mengharapkan untuk memulihkan investasi modal kerja bersih sebesar $17.000 pada saat penghentian proyek. Perusahaan membayar pajak dengan tarif 40%. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, untuk formatnya ini yang pertama ada after tax proceed from sale of proposed machine, yaitu di sini ada proceed from sale of proposed machine-nya sebesar 50.000 didapat dari nilai bersih dari penjualan mesin baru. Kemudian dari analisis arus kas operasi yang disajikan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa mesin baru yang diusulkan
memiliki nilai bukunya $20.000, yaitu sama dengan depresiasi tahun ke-6 pada akhir 5 tahun. Sedangkan untuk mesin lama disusutkan penuh dan oleh karena itu nilai bukunya itu 0 pada akhir 5 tahun. Selanjutnya itu untuk tadi kan sudah dimasukkan proceed from sale of proposed machine-nya 50.000. Selanjutnya dikurang tax on sale of proposed machine-nya sebesar 12.000. Didapat dari 40% dikali 30.000. 30.000-nya didapat dari 50.000 hasil penjualan dikurangi dengan nilai buku dari mesin baru yaitu 20.000. Hasilnya 30.000, kemudian dikali pajaknya 40%, hasilnya 12.000. Kemudian 50.000 dikurang 12.000 sama dengan 38.000. Tahapan selanjutnya kita masukkan angka di proceed from sale of present mesinnya yaitu sebesar 10.000 ada di soal. Kemudian dikurang tax on sale of present mesinnya 4.000 didapat dari 10.000 hasil penjualan dari mesin lama dikali dengan tarif pajaknya 40% yaitu 4.000. Kita kurangkan 10.000 dikurang 4.000 itu 6.000. Jadi total after tax proceed presentnya itu 6.000. Kemudian di sini sudah diberitahu juga perubahan investasi modal kerja bersihnya, yaitu 17.000. Sehingga untuk terminal cash flow-nya kita tinggal jumlahkan saja antara after tax proceed from sale of proposed machine-nya 38.000 dikurangi dengan after tax proceed from sale of present machine-nya 6.000, kemudian ditambah change in net working capital 17.000, hasilnya 49.000. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jessie. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Saya Jessie dengan NIM 2020-5484 akan melanjutkan presentasi mengenai summarizing the relevant cash flow atau meringkas arus kas yang relevan. Next. Investasi awal, arus kas operasi, dan arus kas terminal bersama-sama mewakili arus kas proyek yang relevan. Arus kas ini dapat dilihat sebagai arus kas tambahan setelah pajak yang terkait dengan proyek yang diusulkan. Mereka mewakili dalam arti arus kas seberapa jauh lebih baik atau lebih buruk perusahaan jika memilih untuk mengimplementasikan proposal. Nah, di bawah ini ada contoh dari example 11.9 yang dimana arus kas yang relevan untuk pengeluaran pengganti yang diusulkan oleh Powell Corporation dapat ditunjukkan secara grafis pada garis waktu. Pada garis waktu ini diasumsikan akan dijual pada akhir masa pakainya selama 5 tahun. Arus kas masuk operasi incremental tahun yang ke-6 yang dihitung pada tabel 11.8 tidak memiliki relevansi. Arus kas terminal secara efektif menggantikan nilai ini dalam analisis. Nah, pada gambar ini ditunjukkan garis waktu untuk arus kas corporation yang relevan dengan mesin yang diusulkan. Nah, di garis waktu ini terdapat 5 tahun dari garis waktu arus kas yang dimana pada tahun pertama itu mendapatkan hasil 26.480 yang dimana ini bisa dicari dari tabel 11.8 yang dimana sudah dijelaskan oleh teman saya, dan pada tahun kedua itu sebesar $57.680, tahun ketiga itu sebesar $55.600, tahun keempat itu ada $61.200, dan untuk tahun kelima kita bisa mendapatkannya dengan menghitung dari terminal cash flow atau arus kas terminal sebesar 49.000 yang sudah dibahas oleh teman saya tadi, dan untuk arus kas operasi atau operating cash flow itu sebesar 73.200. Ya, ini didapat hasil dari tabel 11.8 sehingga menghasilkan total cash flow sebesar $122.200. Nah, dengan perkiraan arus kas di tangan, manajer
manager kemudian dapat menghitung NPV atau IRR investasi menggunakan teknik yang tercakup dalam bab 10. Oke, sekian presentasi kelompok kami mengenai Oke, maaf, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai capital budgeting cash flow, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.